Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semua dalam lindungan kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, mencari keadilan dalam kasih. Terdapat di dalam 1 Korintus 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Namun kita akan membacakannya beberapa bagian saja. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang yang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Allah kita. Berbahagialah setiap kita yang melakukan dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara di-remind bahwa kita lebih baik menderita ketidakadilan daripada memalukan Allah dan mencari keadilan dari orang-orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, hal ini mendorong kita sebagai orang percaya kepada keadilan Allah dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenarannya. Ini memberikan refleksi pada bagian ini menyoroti pentingnya menyelesaikan perselisihan dalam suatu komunitas bergereja. Nah, untuk itulah dalam hal ini penulis kitab ini mencatat bahwa orang Kristen harus mampu menangani konflik mereka sendiri, dan bahwa mencari keadilan dari orang yang tidak percaya dapat merusak kesaksian bergereja. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, penting juga untuk menekankan bahwa mencari keadilan dalam komunitas bergereja. Konteksnya ialah orang Kristen harus bersedia menderita di dalam ketidakadilan daripada beralih kepada tuntunan hukum manusia dunia terhadap sesama orang percaya. Bagian ini dipandang sebagai panggilan untuk kerendahan hati dan pengorbanan diri memberikan diri. Ini berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dalam komunitas gereja. Bapak Ibu Saudara, bagian ini tidak melarang orang Kristen mencari keadilan di dalam kacamata duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ditawarkan melalui kita. Sebagai orang Kristen, harusnya satu dalam kasih Kristus. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi satu sama lain dan bahwa menyelesaikan perselisihan dalam gereja adalah bagian penting dalam menjaga kesatuan bergereja. Hingga akhirnya di balik setiap persoalan, perselisihan, konflik yang dialami,
Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat 1-11, tindakan nyata di mana orang Kristen didorong untuk mencari nasihat yang bijaksana dengan penuh hikmat dalam bertindak sesuai dengan kehendak Allah, baik itu situasi yang menghimpit sekalipun. Karena secara keseluruhan dalam perikop ini menekankan pentingnya mencari keadilan dan kebenaran dalam komunitas gereja. So, Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu-nunggu lagi, jangan berharap orang baik kepada kita, jangan berharap segala sesuatunya harus sesuai dengan keinginan kita. Tetapi marilah kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi suatu komunitas yang mau membangun satu dengan yang lain melalui kasih yang kita salurkan kepada sesama kita. Maka dari itu, dalam situasi apapun, jangan pernah kita berhenti untuk mengasihi, tetapi secara kontinu, terus-menerus kita mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara yang hidup dalam kasih Kristus. Maka dari itu, itulah tindakan yang bijaksana dan berhikmat atas kehendak dan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di mana kami merasakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kami. Kami menyalurkan kasih yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami terhadap sesama kami, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Tetapi kami yakin di balik itu semua tidak ada motif yang lain, tidak ada maksud yang lain, tetapi atas dasar kasih Kristus kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Kami bersyukur juga untuk setiap hal yang kami rasakan, dan terkhususnya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Nicholas, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan, di mana Engkau masih melimpahi dia dan memberkahi dia dengan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan dia. Berkati juga dalam studi dan segala sesuatu yang ingin dia capai. Semoga ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.